Imam Junaid melatih Imam Shibli ini berat sekali. Hari ini nggak boleh diikuti Pak metode ini. Jadi kalau dalam metode pengajaran boleh, untuk harian tidak boleh. Nah, apa metodenya? Jadi Imam Shibli ini kan suka makan. Orang suka makan sama dengan suka tidur. Ya. Maka dikurangi makannya, tidur juga kok belum hilang-hilang karena kebiasaan jam 11 sudah tidur. Mau makannya dikit, mau makan banyak, jam 11 sudah ngantuk. Lewat dikit, jam 12 sudah nguap, bentar nguap. Ini ngaji aja 15 menit udah nguap-nguap. Ini beda kita sama mereka ya. Imam Ash-Shibli untuk melatih dirinya disebutkan oleh Imam Junaid, balaghani annahu iktahala bikaza wa kaza min al-milh liya'tada as-sar. Imam Shibli supaya sampai ke level Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, imam-imam termasuk gurunya Imam Junaid, itu mereka kan jarang tidur malam, Pak. Jarang tidur malam. Jangan diadu dengan riwayat Abu Darda ya, dengan Salman Al-Farisi, ini beda konteks. Ketika beliau ngantuk, apa yang melakukan? Salah satu tradisi ulama salafus soleh pakai celak. Saya nggak melihat orang pakai celak sekarang kecuali jemaah tabligh. Ya, mereka yang hidupin amalan itu. Kita nggak senang tuduh aja dia ahli bid'ah. Padahal dia ngamalin sunnah yang paling remeh dihamalin. Do'if pun hadisnya dipakai, nggak mau ketinggalan. Apalagi yang sahih. Saya orang pesantren, Pak. Tapi ada yang saya baca di kitab-kitab itu, saya ketemu ini jadi tabligh. Ketemu jadi tabligh. Walaupun beberapa kita nggak siap dengan hurufnya, apa-apa segala macam ya. Namun karena Syekh Tabligh ini pendirinya seorang sufi, muhaddis, Syekh Albani nggak suka, maka ditulislah, bukan Pak Albani ya. Kalau Pak Albani suka kayaknya. Di sini ada Pak Albani, Pak, itu orangnya tawaduk ya. Insya Allah. Apa kata Syekh Albani? Jamaah Tabligh itu adalah sufi modern. Albani kalau bilang sufi itu ngejek. Albani kalau bilang sufi itu menyesatkan sufi, gitu maksudnya. Maka beberapa ulama-ulama di Al-Azhar itu menulis bantah-bantahan terhadap Syekh Albani. Tapi saya nggak mau bantah-bantahan dengan Pak Albani. Ya, bantah-membantah itu mengeraskan kolbu ya, kita nggak usah. Jadi beliau bercelak, tapi bukan celak dengan batu asmat itu, atau asmat Pak Ismit namanya. Bercelaknya dengan apa? Serbuk hitam yang dicampur dengan garam, tapi garam gunung, mirip-mirip kayak ya Himalaya itu ya, tapi jadi ada kandungan garamnya dipakai, sehingga matanya nggak bisa ngantuk. Jadi setiap kali mengantuk dia langsung pasang. Nggak buta, Pak, nggak buta. Kenapa? Nabi mengatakan iktahilu fa innahu yujlil basar. Hadisnya hasan. Hendaklah kamu bercelak karena celak itu dapat menerangkan basar, pandangan. Ini berat kan nih? Saya nggak menyarankan untuk pakai ya. Saran saya cuma satu, kalau mau bangun malam, kita kan dulu kayaknya nggak ada kopi kali Pak ya. Cari kopi Arabica atau Robusta, tanya ke kopi mana yang bisa menyebabkan kita melek. Tapi tidak pakai gula. Ustadz, saya minum kopi tapi tidur. Ya iya pakai gula. Nggak pakai gula, Pak. Nggak pakai gula, tapi jangan banyak-banyak, dikit aja, biar nggak sering-sering buang air kecil. Dan jangan makan banyak dari siang sampai malam. Jadi makannya mungkin kurma atau apa dikit, pisang. Jangan banyak-banyak, Pak. Cobain, rasain. Nanti bulan puasa aja ya, pas itikaf. Jangan pindah tempat tidur, Pak. Ini masjid malam 27 Ramadan, plok-plok, aduh tidur di mana-mana. Ya Rob, ini itikaf atau tidur berjamaah? Pas bangun jam 2 udah lewat, Pak, Lailatul Qadarnya. Itu cuma keberkahannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr, hanya keberkahannya saja. Lailatul Qadarnya sudah lewat. Hati-hati ya. Maka
Kalau ingin dapat Lailatul Qadar, jangan nunggunya pas hari H. Nunggu hari H, tahu-tahu udah lewat ya. Masih ada ya? Baik. 10 menit lagi. Beliau ditanya mengenai kok sholat itu banyak pikirannya gitu. Jadi di abad ketiga beliau sudah siapkan jawabannya untuk sekarang, Pak. Sekarang abad 15 Hijriah ya, 1400-an. Jadi nggak usah mikirin Mahdi turun dulu, siapkan diri, pantas nggak saya jadi pengikut Mahdi? Mau turun esok juga nggak apa-apa, masalahnya pantas tuh nggak ya. Coba lihat, laisa yakhturul qaunu bibali wa kaifa yakhturul qaun bibali man arfal muqawwin. Beliau mengatakan, aku tidak pernah kepikiran makhluk bahkan di luar sholat. Bahkan di luar sholat. Kalau kita, jangankan di luar sholat, dalam sholat pun lengkap. Lengkap. Habis ini, habis ini. Sehingga khatam. Ya, bukan khatam Quran, Pak. Khatam ingatnya macam-macam. Sampai kemudian ada ejek-ejekan kiai ya, ketemu kunci, itu kan karena itu sebenarnya kiainya itu sendiri yang ketemu kuncinya dalam sholat. Kalau bahasa sahabat kita, senior kita sebenarnya, Ustadz Abu Sangkan, apa kata dia? Yang bilang khusyuk mustahil berhenti jadi kiai. Horor juga dia. Tapi itu benar, Pak. Kalimat itu benar. Yang bilang mustahil atau susah khusyuk berhenti jadi kiai, berhenti jadi ulama. Kenapa? Karena itu sudah kiamat. Dalam hadis Imam Tirmizi dengan riwayat yang hasan dikatakan, Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, awwalu ma yuqbad qabla yaumil qiyamah al-khusyu'. Yang terakhir yang pertama kali dicabut di akhir zaman adalah khusyuk. Maka orang-orang khusyuk inilah nanti yang jadi tentara-tentara Mahdi. Jadi yang bukan suka hoax, bukan suka nerka tahun, nggak usah. Kisah nggak usah nerka tahun, Pak. Terka aja kolbunya masih mikirin apa kata beliau? Ini jadi kaidah. Kaifa yakhturul qaun fi bali man araf al mukawwin. Bagaimana mungkin, apakah pantas terlintas alam semesta dalam pikiran orang yang mengaku kenal pencipta alam semesta? Udah kenal sama seorang gadis yang cantik, yang bikin kita jatuh cinta, masa sama yang nggak cantik-cantik masih inget gitu? Kita udah kenal nih, level cantiknya 10, yang ini 5, kita pilih 5, itu orang bodoh apa orang cerdas, Pak? Allah itu menyebut dirinya Jamil, menyebut dirinya Dzul Jalali wal Ikram. Artinya semua keindahan ada padanya. Kalau orang sudah mengenal yang maha indah itu, mungkinkah dia memikirkan indah-indah di bawahnya? Nggak mungkin lagi. Ini jadi kaidah. Maka salah satu kaidah arif billah yang disebut orang mengenal Allah, dia dalam zikir-zikirnya tidak terlintas makhluk. Jadi Bapak cek saja, saya sudah pantas belum jadi wali Allah? Kalau sholat masih banyak kiran makhluk? Jika iya, jangan katakan saya wali, jangan katakan kita wali, jangan katakan saya ini pantas mengajarkan zikir. Enggak. Cukup katakan, ya Rob, aku hanya hambamu yang bahkan pikiranku aku tidak bisa kuasai. Makanya Nabi itu kasih cara supaya menguasai kalbu, langsung disahkan ke Allah. Gimana? A'inni ala dzikrik. Ini kata kunci, Pak. Bantulah aku ya Allah untuk mengingatmu. Artinya untuk mengingat Allah, si kalbu nggak bisa dengan dirinya sendiri. Dia harus dibantu oleh muqallibul qulub, Allah yang membolak-balik hati. Nah, sudah sering belum minta bantuan? Nah, cara minta bantu itu disebut oleh ahli zikir kaifiyatu zikr, kaifiyat tata cara berzikir. Kalau oleh kawan-kawan saya psikolog, mereka menyebutnya conditioning itu ya. Nah, masih ada dikit.
Dan dikatakan oleh Imam Ash-Shibli ketika masuk bulan puasa, ya, karena Shibli idza dakhala syahr Ramadan jadda fawqa jaddin min asara. Imam Shibli ini kalau sudah masuk Ramadan itu nggak terima ceramah, Pak. Kalau saya 20 hari masih ceramah, saya 10 hari nggak terima lagi, kecuali kalau keluar negeri. Kalau Imam Ash-Shibli kalau sudah masuk Ramadan, kalau begini sepi semua pengajian kita, Pak, ya, maka ini cukup untuk Shibli aja. Ama ahli zikir yang mau ikut Shibli, atau ama bapak-bapak yang tidak bisa ceramah, maka sebenarnya mohon maaf untuk para ustadz kalau ada yang hadir, para dai. Kebanyakan dai di bulan Ramadan ketinggalan ama jemaah. Gimana tidak? Ngajak iktikaf, dianya kemana-mana. Ngisi kajian iktikaf, tapi dia nggak iktikaf. Jamaahnya dapat Lailatul Qadar, dia lagi nyetir di jalan. Jamaahnya lagi memutar tasbihnya mengingat Allah di Lailatul Qadar, dia masih cari Grab biar pergi ke masjid tempat iktikaf. Pindah Grab. Kira-kira gimana, Pak? Saya kalau ingat itu saya bisa nangis, ya. Maka jika antum sebagian adalah dai, ustadz, kiai, alim, ulama, 11 bulan 20 hari bersama makhluk, coba sisihkan 10 hari mulai dari bulan ini, cut 10 hari hanya bersama Allah, kecuali antum safar di luar, ya. Apalagi yang nggak punya kewajiban berceramah, Pak. Ustadz tuh kalau nggak ceramah dosa juga, ya. Kenapa disebut kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu? Nggak boleh juga, harus dia ceramah, harus dia ngajar. Apa kata beliau? Hadza syahrun azzamahu rabbi. Ini bulan, jangankan kamu, ya, bukan begitu, ya. Hadza syahrun azzamahu rabbi. Ini bulan Allah langsung yang mengagungkannya. Masa kalian enggak gitu? Fa ana awwalu man yu'azzimhu. Karena kalian tidak mau mentakzimnya, kalian nunggu tanggal 27 malam, tapi aku tidak mau tunggu, maka aku yang pertama kali mentakzimnya. Fa ana awwalu man yu'azzimhu. Sebelum kalian sibuk untuk mentakzimnya tanggal 27, pindah sholat atau pindah tempat tidur ke masjid, aku sudah pindah duluan. Maka Imam Shibli kalau sudah Ramadan itu nggak bisa tidur, Pak, malam hari. Bukan dia nggak mau tidur, dia nggak bisa tidur lagi. Latihan di pekecelak itu cuma di waktu muda. Ketika umurnya sudah di atas 20-an, 30-an, beliau nggak perlu pakai celak lagi. Ya, kalau ketemu guru begitu, pegang dia, jangan jauh-jauh dari dia. Kadang-kadang wali itu nggak perlu terkenal. Kadang-kadang di pojok gang, ya, tapi tidak ahli zikir. Kadang-kadang yang pakai mic ini bukan wali, Pak, dia cuma cerita wali doang. Tapi kita berharap semoga kita diterima sebagai kasih Allah, wali-wali Allah. Begitu juga yang hadir. Maka mulailah untuk itu. Gimana caranya? Kata Imam Junaid, guru Shibli, tasdiq ulumil qaum wilayatun sughra. Tidak ingkar kepada tasawuf, ilmunya kaum. Itu sudah kewalian kecil. Karena itulah warisan rohani kewalian yang sahabat-sahabat wariskan ke tabi'in. Sahabat menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau dengar ahli zikir, ahli tarekat, ahli sufi, pakai adab. Katakan, ya Allah, kami cinta mereka, tapi kami belum sanggup ikut mereka. Enggak apa-apa. Ya. Kalau antum bilang sesat, coba lihat. Buya Hamka punya buku Tasawuf Modern. Sesat dong. Ayah Buya Hamka mursyid. Kakek Buya Hamka mursyid. Guru dari kakek Buya Hamka di Mekah namanya Said Ahmad Zani Dahlan, mursyid tarekat Alawiyah Syaziliyah. Ayah Buya Hamka Haji Rasul pun berguru kepada mursyid. Siapa namanya? Bakri Syata, ahli fikih tapi mursyid tarekat Alawiyah. Maka kalau ketemu mereka, beradab, ambil ilmunya. Nggak hanya itu, ambil zikirnya. Nggak cukup di situ, sohbah,
Walaupun sekali seminggu, sekali sebulan ketemu dengan mereka, ikut majelis-majelis mereka. Semoga majelis kita diridhai oleh Allah Ta'ala, aib-aib kita ditutupi Allah Ta'ala. Amin Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah ja'alna min awliyaika. Ya Allah, jadikan kami kekasih-kekasih-Mu yang selalu basah lidahnya menyebut namamu, yang membangunkan malam-malam untuk mengingatmu, yang siang hanya memikirkan kebesaranmu. Rabbana ya Sattar, ustur auratina, tutup aib kami di hadapanmu, apalagi di hadapan makhlukmu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.